Oke, Miss Koli, kita mungkin Mulai mulai aja ya ya, webinarnya, mungkin udah karena jam 9 udah lewat jam 6. 9 lewat Heeh, dan juga udah lumayan banyak yang datang. Jadi aku mhm, mulai aja supaya on. oke. Pagi semuanya. Pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya happy nih ngelihat parents yang excited untuk belajar hal baru, apalagi ini di Sabtu, hari Sabtu pagi gitu ya. I appreciate who are here today. Terus hari ini kita mau ada training untuk pemakaian Google Classroom yang akan dipresentasikan oleh Pak Arya. Nanti Pak Arya yang melit trainingnya. Karena kami rasa kita kan akan melakukan e-learning ya selama beberapa bulan ke depan gitu. Jadi bukan hanya siswa yang harus paham cara penggunaan Google Classroom, tapi tentunya penting juga bagi orang tua juga untuk paham. Jadi nanti ketika siswa mungkin ada kesulitan atau untuk mengecek status dan progres tugas siswa begitu bisa langsung pakai Google Classroom dengan baik gitu ya Pak Arya. Betul, Miss Valida. Jadi nanti Pak Arya mungkin akan mempresentasikan sesuatu terkait Google Classroom, informasi begitu, dan training ini sifatnya interaktif ya Bapak Ibu, jadi nanti akan ada beberapa sesi praktek gitu kali ya Pak. Ya, jadi yang Praktek tinggal langsung. disiapkan adalah email Gmail-nya Bapak Ibu, Hah? email pribadi boleh, yang penting Gmail gitu. Jadi nanti Ya harus email ya. saya berikan waktu untuk sekedar mencoba gitu. Gitu. Oke. Terus setelah itu mungkin nanti ada Q&A. Kalau masih ada kesulitan atau pertanyaan tentang penggunaan Google Classroom gitu. Iya, betul Saya sekali. di sini akan memoderatori acara. Saya Miss Holly dari Junior High, Millennial World School, dan Pak Arya juga dari dari mana Pak? Saya dari SMP Millennial World SMP School juga. Millennial ya. Jadi Jadi, sekali lagi selamat belajar. Semoga bermanfaat hari ini. Mungkin Pak Arya bisa langsung mulai aja Pak. Kita mulai. Oke. Bapak Ibu mohon izin, saya perkenalkan, saya Arya, saya dari SMP Millennial World School. Mohon izin Bapak Ibu mohon mute-kan Google Meet-nya supaya tidak ada suara-suara dan bisa fokus nantinya. Bapak Ibu silakan menyiapkan email Gmail-nya masing-masing, nanti kita akan coba. Nah, ini aplikasi yang Bapak Ibu lihat ini adalah Mentimeter. Ini salah satu yang kami pakai di sekolah untuk ya seperti ini ketika nanya ke anak-anak. Jadi bersifat interaktif seperti ini. Saya ingin tahu dulu kesulitan yang dialami rata-rata belum pernah pakai sama sekali. Lalu ini ada 2 alamat email untuk classroom, satu sendiri, satu buat anak kali ya. Nah, itu sebaiknya satu aja nggak apa-apa sih Ibu. Ini mungkin Bapak atau Ibu satu aja nggak apa-apa, pakai email dari sekolah. Satunya Ibu buka di handphone, satunya di laptop buat anaknya. Jadi Ibu bisa sambil ngecek-ngecek juga. Silahkan kalau mau seperti itu. Karena ini hal yang baru, masih kagok. Insya Allah di sini nggak kagok lagi. Oke, Bapak Ibu, bismillah saya akan mulai. Saya akan mulai dari sini. Jadi Bapak Ibu silahkan buka gmail.com, lalu masukkan email pribadi. Seperti ini, coba saya misalnya ini, choose an account. Oke, nah ini sudah masuk ke email saya. Ini adalah email yang saya buat baru kemarin untuk proses webinar ini, seminar ini. Ini seolah-olah saya menjadi siswanya atau saya menjadi Bapak Ibu. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa klik kalau mau ke Google Classroom. Di sebelah kanan atas itu ada titik 9, seperti ini, diklik. Lalu Bapak Ibu bisa mengklik Classroom di sini tulisannya. Oke.
Nah, eh, nanti biasanya kalau Bapak Ibu belum pernah pakai, ini akan kosong. Oke, gimana cara join kelasnya? Ini sudah ada kelas karena saya sudah mencoba kemarin. Tapi Bapak Ibu sepertinya kalau yang belum pernah pakai akan kosong. Silahkan diklik tanda tambah yang ini, yang ada di sebelah kanan. Bapak Ibu silahkan klik tanda panah yang di sebelah kanan, lalu join class. Nah, nanti akan diminta kodenya. Kodenya nanti akan diberikan oleh guru. Nah, untuk kelas yang akan kita pakai sekarang untuk sebagai latihan, saya akan berikan kodenya seperti ini. Bapak Ibu silahkan diisi kodenya ini. Oke, saya tunggu ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di chat. Insya Allah saya bisa baca nanti. Miss Holly juga bisa bantu saya, Miss Holly ya. Ya, betul. Oke. Miss Holly bisa minta tolong dituliskan di kolom chat mungkin kode kelasnya. Oke, sebentar ya. Nanti setelah Miss Holly selesai menuliskan kode kelasnya, akan saya matikan. Kode kelasnya S4265 IPY. Oke, kita lihat siapakah yang sudah masuk. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah Google Classroom yang akan terlihat dari siswa. Oke, seperti ini. Teacher Arya katanya jangan cepat ya. Oh iya, siap. Mohon maaf Ibu, ini kebiasaan kalau di kelas. Ya, mohon maaf, saya akan lebih lambat lagi. Oke, Bapak Ibu tesnya nanti dulu ya, jangan nanti soalnya jadi banyak tes-tes ininya nulisnya. Ini kalau nggak salah Papa Mika nih saya kenal nih. Ya. Nah, lalu di sini Bapak bisa Ibu bisa lihat yang paling bawah itu biasanya yang pertama kali dituliskan oleh gurunya. Jadi nanti bacanya dari bawah. Nah, halo Bapak Ibu, selamat datang di kelas Google Training. Bapak Ibu silahkan tulis di komen yang di bawah itu tuh yang ada halo Bapak Ibu, selamat datang di kelas contoh training Google Classroom yang paling bawah ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Yang paling bawah ini silahkan yuk saya tunggu. Apakah sudah ada? Saya taruh Tolong lagi kodenya ya. Iya, boleh. Sudah ada banyak yang komen. Halo Teacher Arya, halo Bapak. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa ya. Jadi ini adalah kalau Bapak anak murid atau Bapak Ibu mungkin yang mendampingi TK dan SD kelas 1 itu boleh kalau mau ngobrol sama gurunya, misalnya gurunya bikin pengumuman atau apa, itu seperti ini. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, jadi udah bisa ya. Nah, insya Allah sudah bisa. Ini seperti ini. Oke. Nah, lalu yang paling penting adalah biasanya gurunya akan memberikan material seperti yuk baca ini, yuk nonton ini, yuk kamu baca ini atau ada yang apa sebagai material-material itu, Bapak Ibu boleh klik yang di atasnya itu ada tulisan Arya Wisnuwardana posted a new material global warming material. Di sini nih, nanti tampilannya akan terbuka seperti ini. Bapak Ibu kalau yang sudah bisa masuk dan bisa, itu boleh diklik itu. Satunya adalah video yang sebelah kiri dari YouTube, yang ini. Yang sebelah kanan adalah artikel yang bisa dibaca. Nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa masuk, boleh komen. Oke, sudah bisa. Oke, ini ya. Saya tunggu ya, karena saya di pesannya tadi apa Miss Walida, jangan cepat-cepat. Iya. Nanti Miss Walida bantu ingatin saya ya.
Baik. Nah, jadi cool. Oke, sudah. Heeh. Oke, bisa ya. Untuk yang belum dapat kodenya, saya sudah eh, taruh lagi di kolom chat ya. Ya, mungkin bisa di setiap mungkin 10 menit sekali bisa di ini sudah bisa di apa di copy paste lagi kodenya mungkin ya Miss Wali ya. Oh, sudah bisa. Ya, yang lain gimana? Ini ada 67 orang loh. Ini harus 60 orang yang komen. Saya tunggu ya 2 menit lagi deh, 2 menit atau 3 menit lagi. Kita santai aja ya. Komputernya dipakai. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu ini Google Classroom ini bisa dipakai juga di handphone ya, ada aplikasinya. Tapi tentu interface atau penampakannya akan berbeda dengan yang ada di laptop. Jadi yang saya share di sini adalah yang di laptop karena jauh lebih efektif dan efisien pakai yang ada di laptop. Karena kan dari sekolah juga menganjurkannya pakai laptop ya Bapak Ibu, bukan untuk gaya-gayaan sih sebenarnya, tapi lebih ke apa namanya, lebih ke efektif dan efisien aja. Oke, saya nanti di-share juga yang pakai HP. Insya Allah Bu, Bapak. Materi untuk grade 1 juga akan Arya, ini ada beberapa pertanyaannya. Iya. Materi untuk grade 1 juga akan ada video dan artikel juga Kak. Nanti tergantung dari gurunya Ibu. Kalau yang saya share di sini adalah secara umum cara memakai Google Classroom bagaimana sih? Seperti itu ya. Tapi belum terlambat untuk yang mau install Google Classroom di handphone, bisa dicari di App Store ya. Ya, App Store Google atau Play Store di atau Play Store lainnya, tinggal diketik Google Classroom. Google Class. Nanti masuk kodenya, kode kelasnya juga sama. Betul. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, jadi ini hanya sekedar kalau gurunya mau kasih material, mau kasih sesuatu untuk dibaca, ditonton, seperti itu. Nah, biasanya yang akan menjadi banyak pertanyaan adalah ketika tugas. Nah, sekarang Bapak Ibu mohon klik yang ada tulisannya Arya Wisnuwardana posted a new assignment English introduction. Ini ceritanya kita lagi belajar bahasa Inggris ya. Ini diklik di atasnya itu. Lalu, nah Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di sini. Hi all, today we are going to introduce ourselves. Follow the instructions below. Nomor 1, klik the Google Docs on the right side and write an essay to introduce yourself. Jadi Bapak Ibu ini ada 2 tugas. Satunya Google Docs yang ada di samping ini, yang di sebelah kanan. Ada tulisannya kan your work, assign, itu maksudnya Bapak Ibu atau nanti Ananda itu dapat tugas ini, ada di sini. Ini untuk yang Google Doc. Tapi harus hati-hati, lihat lagi instruksinya. Nomor 2, klik the flip grid below and record yourself to introduce about you. Jadi ini biasanya guru akan suka memberikan link, kayak saya misalnya, tolong dong buat video, misalnya kamu lagi ngapain, kamu lagi percobaan science misalnya. Lalu di videoin dong, teacher Ari mau lihat bagaimana kamu mengerjakannya, misalnya seperti itu. Nah, nanti ini juga diklik. Nah, tapi kita satu-satu dulu ya. Kalau ini kita akan klik yang Google Doc di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu klik Google Doc tadi, namanya ada di sebelah kiri. Jadi nggak usah repot-repot Bapak Ibu atau Ananda kasih nama. Ya, kalau saya namanya Arya Siswa karena saya kasih namanya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bisa klik, lalu nanti ada tulisan please write 200 words essay to introduce yourself. Ini Bapak Ibu sekarang nggak usah ngerjain sampai 200 essay ya, 200 words essay, tapi cuma sekedar mungkin boleh asal-asal aja, yang penting Bapak Ibu bisa tahu. Nah, jadi ini seperti ini. Ini mirip banget sama ini Miss Walida.
apa namanya kalau yang di PC biasa itu Microsoft Word ya. Ya, Oh iya, Microsoft Word itu mirip versinya banget. Google ya. Maklum saya udah lama nggak pakai Microsoft Word, biasanya makainya ini terus. Jadi ini Bapak Ibu bisa, dan ini kerjaannya adalah persiswa, dan yang lebih seru lagi nggak perlu di save kalau Google Doc. Jadi dia sudah langsung otomatis nge-save. Jadi Bapak Ibu sudah selesai. Nah Bapak Ibu, di sini kalau Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan, di sebelah kanan itu ada turn in. Nah, turn in ini maksudnya kalau Bapak Ibu dan Ananda sudah selesai ngerjain tugasnya, ini paling penting jangan lupa diklik ya Bapak Ibu ya. Turn in. Turn in ini supaya nanti ada notifikasi ke saya sebagai guru kalau Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan. Turn in your work, one attachment will be submitted. Turn in misalnya. Nah, ini berarti ini sudah dikerjakan. Nah, ada tulisannya di sebelah kanan. Itu berarti ada tulisannya turn in di sebelah kanan, berarti Bapak Ibu atau Ananda sudah mengerjakan bagian itu. Oh, ini ada pertanyaan, Miss Wali, sekalian ya, nggak apa-apa ya? Ya, sekalian aja Pak, biar gampang. Kalau kegiatan belajar anak via Google Platform nanti menggunakan iPad masih bisa? Bisa Bu, silahkan. Sekedar untuk melihat tugas ya, tugas dan kayak tadi material-material bisa. Terus Google Classroom yang akan dipakai anak-anak masih sama dengan yang lalu, itu tergantung guru kelasnya. Jadi persiswa sudah dibuatkan Google Docs dengan nama masing-masing. Kalau dari sekolah di Milenia itu sudah, Ibu. Jadi nanti persiswa akan mendapatkan alamat email dengan domain milenia21.id. Kalau Nah, sekolahnya email di Milenia. ya, Kalau Lazuardi atau Milenia mungkin ya. Lazuardi Mitra, itu nanti domainnya sesuai dengan sekolah Domain masing-masing. dengan sekolah masing-masing. Nah, email itu yang digunakan ya Pak Arya ya untuk Iya, proses belajar ya. iya. Oke. Teacher ada rekamannya, insya Allah sih ada Bu. Diusahakan ya Bu ya. Tapi nanti kita fokus dulu aja. Kita fokus dulu aja sama di sini. Jangan takut lupa. Biasanya kalau takut malah beneran lupa nanti. Makanya kita sambil ngerjain biar apa sih namanya muscle memory ya Miss Khalida ya. Jadi sambil mengerjakan biar ingat. Oke, itu baru satu. Jangan lupa, ini ada tugas lagi nih Bapak Ibu. Nomor 2 itu klik the flip grid below and record yourself to introduce about you. Nanti Bapak Ibu boleh silakan diklik, silakan di kolom chatting Klik Ibu. di kolom chat. Oke. Silakan. Nah ini tadi, ini adalah Flipgrid. Flipgrid itu sekalian ya, ini ada beberapa aplikasi yang biasanya saya pakai. Itu biasanya untuk kalau kita ingin anak-anak merekam tapi singkat-singkat aja. Nanti login pakai Google. Nanti pakai akun saya. Your Educator. Oh, berarti harus pakai. Oke, contoh misalnya pakai ini sekedar masuk aja. Mungkin successful. Nah, tadi kan ceritanya Bapak Ibu sudah menuliskan 200 kata. Gitu, 200 kata untuk mengenalkan diri sendiri. Nah, sekarang dipraktekkan. Nah, ini biasanya kalau mau mengambil nilai psikomotor atau nilai bagaimana caranya presentasi. Nanti Bapak Ibu ini ada judulnya Me, Myself, and I. Ini ada instruksinya. Hello all, I would like to ask you to record yourself. Introduce yourself, share what your hobby is, and other cool stuff about you. Caranya gimana? Caranya ini ada tanda tambah gede. Itu diklik, nanti bisa sekalian record. Gitu. Tapi untuk sekarang Bapak Ibu yang sudah mengerjakan Google Docs-nya boleh dong
Bapak Ibu klik komen di sini biar saya bisa tahu di class comment di English introduction tadi yang terlihat di layar. Oh, I did it, yay! Selamat Ibu Indi. Ada lagi. Yuk, biar saya bisa tahu Bapak Ibu sudah atau masih ada kesulitan. Miss Vali izin ya sambil menunggu sekitar 3 menit Bapak Ibu mencoba, saya baca-baca lagi ya chatnya ya. Iya, Pak Arya. Ini ada beberapa yang belum bisa login ke Grid. Oh ya, kalau misalnya nggak bisa login ke Grid, nggak apa-apa Ibu. Biasanya nanti itu karena harus pakai email sekolah sih biasanya. Tapi kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa, itu bukan fokus utama sekarang. Tapi kalau misalnya bisa, alhamdulillah. Pak, jadi sekarang saya pakai HP Google Docs. Kalau di save, nggak kok berubah jadi PDF. Iya, sebenarnya Google Docs nggak usah di save, Ibu Nani, nggak usah di save. Itu nanti Ibu langsung keluar pun nggak akan hilang. Cuma kalau ini kayaknya bukan di save kali ya, tapi Ibu pengen nge-share ke orang lewat WhatsApp, itu biasanya Google Docs akan langsung berubah jadi PDF kalau di HP. Tapi pada dasarnya Google Docs tidak usah di save. Ibu selesai ngetik, saat itu juga dia save otomatis. Kan login Flipgrid, oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak bisa. Ini hanya sekedar info aja kalau sekolah pakai Flipgrid. Cuma domainnya apa ya? Bisa diulang ya Flipgridnya? Flipgridnya setelah di-add akan ada proses turn in lagi kah? Oh, kalau Flipgrid tidak usah Ibu. Jadi nanti turn in-nya yang ini yang ada di layar di sebelah kanan tadi kan ada turn in. Nah, itu diklik aja. Kalau sudah diklik tulisannya unsubmit berarti memang sudah berarti gurunya sudah dikasih info kalau sudah Sudah mengerjakan. mengumpulkan ya. Gitu. Kadang sudah dikerjakan tapi lupa ngumpulin, Pak. Nah, itu yang penting. Biasanya anak-anak kan taunya kalau ngerjain Google Docs itu dia sudah selesai, nggak di-save kan, jadi langsung keluar, jadi nggak di-turn in. Nah, biasanya nanti itu suka lupa. Tapi kalau saya, Miss Vali, biasanya saya cek satu-satu yang belum ngumpulin, lalu saya cek tuh dalamnya, oh ternyata sudah ngerjain, ya udah saya kasih nilai. Tapi masalahnya adalah kelihatan terlambat atau enggak, gitu aja. Kan ada, oh ya Bapak Ibu, ini ada deadline-nya ya. Iya. Di Nah, karena nanti deadline ya. Jadi kalau student nggak turn in sebelum due date-nya, nanti langsung ada status late submit. Iya, dari Google ya. Atau malah ada status tidak mengumpulkan. Seperti itu Miss Kali. Tidak mengumpulkan. Jadi misalnya inget turn in-nya telat nih, padahal ngerjainnya ada 2 hari yang lalu, sebelum deadline, tapi ingetnya 1 hari setelah deadline. Nah, itu bisa dihitung terlambat mengumpulkan. Ini ada deadline-nya kalau Bapak Ibu mau lihat ada di sebelah kiri atas. Ini ada due tomorrow 11:59 PM. Jadi deadline-nya itu besok jam 12 malam kurang 1 menit. Seperti itu. Udah ya, oke, good, sudah. Bapak Ibu satu lagi, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya saya sebagai teacher itu suka memberikan feedback gitu. Jadi nanti coba kita lihat pekerjaan Bapak Ibu di email guru. Nah, ini adalah email guru. Coba kita lihat ya, tugas pertama. Waduh. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini. Nah, ini yang sudah mengerjakan, ini ada banyak nih. Wah. Ya. Saya pilih salah satu ya. Saya pilih ini deh Pak Zahril. Nah, ini saya bisa lihat view submission. Ini hanya bisa di akun teacher ya Bapak Ibu. Nah, ini ada kerjaan siswa, saya sebagai guru mau ngecek. Nah, ini misalnya sudah, hi, my name is Mikaela. Halo Mika. Nah, kalau misalnya nanti ternyata masih ada perbaikan feedback, misalnya, halo Mika, you have done well, you can add more info.
Information about yourself. Nah, ini biasanya kalau gurunya suka ngasih feedback. Nah, ini seperti ini. Mungkin di Papa Mika ini nanti bisa kelihatan private comments-nya. Tapi kalau saya kasih private comments ke semua siswa yang ada sekarang, waktunya akan lama. Tapi ini biasanya saya lakukan. Jadi ini untuk gurunya ngasih feedback. Nah, biasanya nanti ngasih feedback itu bisa berkali-kali. Misalnya hari ini, lalu mereka ngumpulin, nanti saya kasih feedback, ngumpulin, kasih feedback, ngumpulin, kasih feedback. Lalu dikasih nilainya bagaimana? Nah, nanti saya akan memberikan nilai di sini, misalnya 100. Lalu saya return, nanti Papa Mika akan dapat nilainya 100. Coba saya akan lihat kalau pakai punya saya, Arya Wisnuwardana. Mana? Arya siswa mana ya? So, bentar, saya cek dulu. Oh, di bawah. Nah, ini saya. View submission. Lalu saya akan melakukan hal yang sama kayak tadi. Ini saya kasih feedback misalnya. Oh, kok jadi ke Mama Atta ya? Maksudnya ke saya tadi. Oh, enggak deh. Sebentar. Masuknya ke Mama. Oh, ini dia. Ini saya akan tulis misalnya feedback. Lalu saya kasih nilai 95 misalnya. Nanti di bagian siswa akan... Saya sudah present sekarang? Sudah, Oke. Kita ulang. Jadi... Kayaknya udah. Nah, ini yang kalau kita ngecek nilai. Misalnya Bapak Ibu mau ngecek nilai anak-anak. Misalnya, oh sudah sebulan nih belajar, nilainya apa aja ya. Bapak Ibu tinggal klik classwork, lalu view your work. Iya. Udah begini. Ini akan kelihatan semuanya. Saya ngasih 3 assignment sebenarnya, tapi kita belum bahas. Ini tadi nilai yang Bapak Ibu kerjakan ada di sini, 95. Kalau misalnya belum dinilai oleh saya, itu biasanya nanti masih 0 atau masih kosong. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kalau misalnya tugas yang berikutnya? Tugas yang berikutnya itu, kita dari bawah lagi ya. Ini tadi material sudah, English introduction sudah. Nah, sekarang, vlog Kirei. Jadi kalau di Milenia itu ada yang namanya program membersihkan kelas setiap pulang. Tapi karena di sini home learning, jadi biasanya kami minta anak-anak untuk memvideokan mereka sedang misalnya membereskan rumah, membersihkan kamarnya, atau mencuci piring. Itu bagian dari pelajaran sustainable di kami. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, instruksinya hanya seperti ini. Hi kids, please record yourself when you are cleaning the house and wash the dishes, misalnya. Oke, thank you, that's it. Nggak ada link, nggak ada apapun di sebelah kanan. Oke, ini biasanya yang jadi bahan bingung orang tua atau siswa, gimana nih uploadnya gitu. Nah, gimana nih uploadnya? Gampang. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan itu ada tulisan add atau create. Diklik. Lalu ini sebenarnya adalah untuk memindahkan file yang dibutuhkan ke dalam Google Classroom. Tergantung
filenya ada di mana, file video tadi. Apakah ada di Google Drive? Apakah ada di komputer? Nah, untuk kasus saya, adanya di komputer saya atau di handphone saya. Itu tinggal diklik file. Nah, ini adalah di komputer saya. Lalu pastikan upload ini diklik. Nggak usah diklik, nggak apa-apa. Yang penting pastikan dia dalam keadaan bold, artinya itu untuk upload dari komputer. Ada tulisan drag files here atau select file from your device. Saya biasanya suka ngedrag aja, caranya seperti ini. Nah, ini ada filenya, ada di desktop saya. Lalu ini video yang mau saya pakai. Lalu tinggal di drag ke sini, lalu tinggal tunggu uploadannya selesai. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti yang jadi masalah selanjutnya adalah kalau filenya terlalu besar. Kan handphone sekarang sudah bagus-bagus ya, Miss Khalida ya. Ada yang 8 megapiksel, ada yang 12 megapiksel. Biasanya kalau video 30 detik itu sampai 100 mega. Atau 150 mega. Nah, itu biasanya lama sekali. Nah, Bapak Ibu bisa dikompres dulu. Saya biasanya kompresnya pakai aplikasi di HP, itu namanya Kompres Panda. Itu bagus. Tapi saya nggak share di sini aplikasinya seperti apa, tapi namanya Kompres Panda. Ini untuk mengecilkan ukuran file video. Seperti itu. Nah, kalau sudah diupload selesai, tinggal upload. Oh, ini nih, upload ini kelihatan kan jalan nih bawah. Kalau sudah selesai berarti sudah masuk. Nah, jadi mungkin kalau ada masalah ketika mengupload bisa dicek size dari videonya dulu kali ya Pak Arya. Iya, itu pengalaman anak-anak kami biasanya langsung bilang, Pak ini nggak bisa nih, oh ini. Terus nanti ujung-ujungnya boleh lewat WA nggak? Sebaiknya jangan lewat WA Bapak Ibu, nanti trackingnya susah. Jadi dikecilkan saja pakai aplikasi tadi namanya Kompres Panda. Silakan. Nanti kalau sudah seperti ini, berarti sudah masuk. Tergantung berapa video kah yang diperlukan, berapa banyak video yang diperlukan. Kalau sudah selesai, berarti tinggal di turn in. Oke, itu tadi kalau video. Kalau foto gimana? Nah, sama. Misalnya selain video, saya sebagai guru menyuruh anak-anak saya untuk upload fotoin dong. Nah, itu sama. Add atau create lagi. File. Lalu, nah sama tadi. Filenya di mana nih? Oh, filenya ini ada foto. Oke, di drag. Seperti ini, lalu upload. Kalau foto biasanya relatif lebih cepat karena kecil. Nah, di sini kenapa saya bisa cepat? Karena saya memilih video sama fotonya itu dalam ukuran yang kecil. Kalau video yang dari video Bapak Ibu langsung rekam dengan kamera itu biasanya jadinya besar. Silahkan dikompres dulu. Kompres itu dikecilkan, lalu baru dimasukkan seperti cara tadi. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa turn in. Di sini. Oh, mana? Oke. Ini kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Arya. Pak, apa namanya? Boleh tulis di komen. Boleh. Kompres Panda itu sebentar, saya cari dulu aplikasi. Video Panda Kompres. Nah, itu biasanya. Nama aplikasinya saya tulis ya, Bu, di aplikasi. Namanya itu Video Panda Kompres. Atau aplikasi apapun sebenarnya bisa sih. Kalau saya biasanya makainya itu. Oke, Bapak Ibu silakan kalau mau upload foto atau video tadi dicoba. Saran saya sih mendingan foto aja dulu kali ya, biar lebih cepat. Nanti Bapak Ibu kalau sudah boleh komen lagi di sini. Sambil saya nunggu, saya baca pertanyaan. Sebentar. Share screen Pak. Oh sudah.
Teacher agak skip. Oh, nilai anak. Oke, nanti nilai anak kita ulang di belakang ya, Ibu ya, Ibu Sarah ya. Adakah maksimal size unit untuk file size? Sebaiknya sih kalau yang lancar itu sekitar bawah 20 mega. Soalnya kalau udah sampai 100-200 mega biasanya sampai tergantung koneksi, biasanya lama, bahkan gagal gitu. Lalu kompres Panda saya adanya di Android, kalau saya nggak punya Apple. Jadi saya tahunya adanya di Android, tapi mungkin di Apple ada. Boleh dicoba Ibu Risha. Halo, apakah ada manual book soft copy untuk guideline dari activity mid session? Insya Allah Pak, tapi kita fokus sama yang di online langsung ini dulu ya. Nanti upload attachment-nya masuk ke Google Drive yang hanya bisa diakses oleh guru milenial. Ya, hanya bisa diakses oleh gurunya atau yang membuat Google Classroom. Yeah. Atau guru-guru yang tergabung di classroom tersebut. Jadi bisa ngecek filenya itu terkumpul di satu Google Drive. Butuh manual book, insya Allah bisa lah Bu. Tadi pertanyaan dari Bapak atau Ibu Freddy Diatmika, hanya bisa diakses oleh guru milenial tergantung yang buat. Tergantung gurunya yang buat. Jadi hanya bisa diakses oleh guru yang membuat itu dan guru-guru yang terdaftar di classroom tersebut. Dibantu oleh Pak Dery untuk aplikasi kompres video di Play Store dan App Store, video kompresor Panda. Terima kasih Pak Dery Parmanto. Untuk file video formatnya bisa apa saja. Biasanya sih coba aja Bu, langsung di kompres dalam bentuk yang raw dari HP. Nanti dicoba, biasanya sih bisa. Saya biasanya bisa. Nanti bisa langsung di upload. Oke. Privacy concern aman kan untuk share video dan foto? Aman insya Allah, karena yang hanya bisa buka kami guru-gurunya. Dan mohon Bapak Ibu juga nanti ketika anak mau share, upload foto sama video, mungkin nanti bisa dilihat. Mungkin Bapak Ibu ingin memastikan foto dan video yang sudah direkam oleh anak di handphone itu sudah sesuai dengan konsen Bapak Ibu. Gitu. Apalagi kan di rumah ya, mungkin ketika nanti membereskan kamarnya, mungkin ada tugas dari sekolah beresin kamar atau nyuci baju, nyuci piring, itu nanti anak-anak sudah dalam keadaan yang cocok untuk direkam seperti itu. Oke. Oh sudah bisa ya. Aduh saya senang deh kalau sudah bisa ya, bisa sekali deh. Oke. Langsung diaplikasikan. Lanjut. Bapak Ibu, jadi mohon izin juga, nanti saya juga mau nge-share beberapa aplikasi. Tadi kan sudah ya, ada Menti, ada Google Docs. Nah, sekarang kalau misalnya anak-anak disuruh bikin presentasi, ini biasanya sih di SMP ya, tapi biasanya di SD kelas 2 sudah sih. Kita coba ya. Bapak Ibu bisa lihat di tugas kedua ini. Nah, ini Global Warming Global Act. Oh, sudah? Sudah dia mengerjakan? Jadi ini Global Warming Global Act. Itu, hi kids, please make a presentation using Google Slides. Your presentation will consist of what kind of acts can be done to solve global warming issue in your community. Nah, Bapak Ibu, kalau ada tugas seperti ini, selalu lihat dulu kanannya. Ada nggak disediain oleh gurunya? Kalau disediain oleh gurunya, itu boleh langsung diklik. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah disediakan oleh gurunya, bisa langsung dikerjakan di situ ya Pak Arya? Iya, langsung aja dikerjakan di situ. Buat apa? Slide baru lagi. Oke, nanti di sini seperti yang tadi, biasanya ini akan langsung keluar namanya. Bapak Ibu, kalau langsung keluar namanya, berarti tugasnya adalah tugas individu. Ya, tugasnya adalah tugas individu, berarti ini setiap anak akan melakukan. Tapi kalau diklik tidak ada namanya, biasanya kalau saya itu menugaskan untuk kelompok. Jadi misalnya nih,
tadi kan saya bikin tugas untuk global warming. Nah, itu saya misalnya kalau assign grup itu 5 orang, yang bisa baca cuma 5 orang itu. Jadi saya sebagai guru bisa meminta atau mengatur bahwa tugas global warming ini hanya untuk 5 orang. Jadi yang baca hanya 5 orang, yang lain nggak bisa baca. Mungkin yang lain ada tugas lain atau tugas yang sama, tapi kelompoknya beda. Itu bisa. Nah, biasanya itu akan terjadi tanda-tandanya nama ini nggak ada. Seperti ini. Gitu. Ya, nanti kalau sudah, nanti bisa dikerjakan. Nah, kalau di Google Slide, itu apa namanya, tidak ada turn in di Google Slide-nya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Tidak ada turn in di Google Slide-nya. Jangan lupa turn in-nya di sini. Di luar. Ini penting. Oke. Oke, Bapak Ibu silakan, saya tunggu 2 menit kalau ada yang mau coba. Silakan sambil saya mau baca-baca lagi. Oke. Tadi yang Mentimeternya sudah ya? Sudah tadi di awal. Boleh minta rekamannya, kami usahakan ya, Ibu Retno RP Sari. Oke, Bapak Ibu kalau sudah bisa, boleh silakan di tugas Global Warming Global Act ini bisa dilihat, bisa dikasih komen kalau sudah. Share lagi kode classroom-nya ya, Bapak Ibu. Boleh, silakan. Nah, Sebentar, saya mau buka kelas saya. 265. Ini yang global warming, Bapak atau Ibu Rili Tela sudah nih, Ibu Indi sudah, wah, oke. Ibu Suci sudah, udah banyak semua nih. Oke, selesai. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya, atau sudah habis ya? Oke, sepertinya sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kita ulang lagi melihat nilai. Kalau melihat nilai, Bapak Ibu bisa klik bagian classwork, lalu view your work. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sudah dikasih oleh gurunya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini dan silahkan diklik. Seperti ini, turn in. Nah, ini belum ada nilainya. Karena saya belum kasih nilai sebagai guru. Gitu. Nah, di sini juga bisa kelihatan tomorrow itu deadline-nya, nilai segala macam bisa di sini. Nah, ini kita lihat yang sudah ada nilainya ya Bapak Ibu. Mungkin saya ulang sedikit. Nah, ini seperti ini. Kalau Bapak Ibu pengen lihat komennya, itu bisa di view details. Nah, seperti ini. Lalu kalau Bapak Ibu ingin ada perbaikan, anaknya boleh ini diperbaiki di sini. Oke. Ada pertanyaan, perbaikan bisa mengubah nilai. Nilai hanya bisa diubah oleh gurunya. Nilai hanya bisa diubah oleh gurunya. Kalau misalnya ingin di turn in lagi, nggak apa-apa. Biasanya nanti kalau sudah ada feedback dari gurunya, diperbaiki, mau turn in lagi silakan. Yang penting gurunya sudah tahu dulu kalau tugasnya sudah masuk. Bisa rewind sedikit tentang, untuk tampilan di PC turn in ada di kanan atas. Iya nih, di sebelah kanan atas ini. Kalau membukanya lewat Google Docs ya. Iya.
Let's Kalau di Google submission. Slide tadi di exit dulu, terus ada setelah di Ya, exit nanti turn in-nya juga ada di ya. kanan. Kalau di Google Slide tidak ada, tapi harus masuk lagi ke Google Docs. Misalnya tadi kan tugasnya yang mana sih? Tugasnya itu yang global warming ya. Nah, ini kalau Google Slide dia turn in-nya harus keluar di sini. Let submission consequences-nya apa? Consequences-nya itu tergantung dari guru masing-masing. Seperti itu. Bisa ada pengurangan nilai atau yang lain. Tapi ini sepenuhnya tergantung oleh guru masing-masing. Oke. Kalau untuk melihat nilai bisa di rewind kah? Boleh. Ini tadi kelas yang di awal ya, Ibu Lilian Wahyuni. Nah, ini cara melihat nilai, masuk ke classwork, klik, lalu view your work, klik. Nah, ini adalah tugas-tugas yang sudah dinilai, sudah turn in, atau yang paling atas assign itu berarti belum diapa-apain, atau belum di turn in. Gitu. Nanti kalau ada komen itu nanti bisa diklik, nanti kelihatan kok komennya dari gurunya apa. Nggak nemu button turn in-nya. Pak Panji menggunakan, Pak Panji di tugas yang mana? Kalau tugasnya tadi misalnya ada di bagian misalnya yang tadi English Introduction berarti pakai Google Docs kan. Nah, tapi sebenarnya Pak semua tugas itu kalau sudah di turn in atau enggak ngeceknya gampang. Lihat aja di bagian kanan, kalau tulisannya resubmit berarti sudah. Tapi kalau tulisannya turn in seperti contohnya ini, contohnya yang saya belum ngerjain yang ini. Nah, ini kan saya belum ngerjain nih sebagai siswa. Nah, di sebelah kanan tulisan turn in-nya di sini. Udah ngeceknya gitu aja. Jadi pokoknya kalau udah selesai semua dikerjain, lalu keluar ke tugasnya ini, global warming, global act misalnya, lihat sebelah kanan, sudah di turn in atau belum. Tapi pastikan kalau sudah di turn in, semua tugasnya sudah masuk. Kenapa? Karena kalau saya pribadi, ketika tugas itu sudah di turn in, tapi saya buka masih kosong, berarti saya tidak bisa memberikan nilai. Bukan tidak bisa, saya akan memberikan nilai misalnya 0, karena tidak ada apa-apa di situ. Misalnya. Atau saya akan kasih komen tugas belum dikerjakan. Boleh mau menambahkan Pak Re, boleh? Ya, silakan. Mungkin untuk parents yang mau cek status tugas anak-anak, bukan hanya dilihat dari statusnya sudah turn in ya, tapi bisa diklik dulu dokumennya atau attachment-nya, apakah benar tugasnya sudah selesai atau belum. Gitu. Karena mungkin banyak yang sudah klik turn in, tapi dalamnya masih kosong, bisa jadi seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang di TK atau di SD mungkin ingin nanya ke gurunya langsung, ini tugas maksudnya apa misalnya? Ini tugas maksudnya apa ya? Nah, misalnya gini, itu bisa diklik. Nah, ini tugas maksudnya apa ya, Pak? Gitu. Nah, lalu nanti saya lihat di sini. Sebentar. Nanti biasanya kelihatan sih. Tadi bagian global warming ya. Oh, biasanya nanti harus di-turn in dulu, baru nanti akan kelihatan. Default grades. Ini saya jadi buka-buka rahasia gurunya nih. Kalau ini cara ngasih nilai gimana? Harusnya nggak boleh ini, tapi nggak apa-apa deh. Demi jadi nanti kelihatan di gurunya seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan semua nama-namanya yang belum ngerjain, ini semua akan kelihatan. Seperti itu. Oke, balik lagi ke siswa. Kalau filenya nggak bisa diedit atau diisi langsung, itu kenapa ya Pak? Nggak bisa diedit, Bapak mungkin ini kali ya, Bapak atau Ibu, ini Mama atau Papa Zizo kayaknya ya.
Itu mungkin Ibu buka yang ini kali ya. Nih, material. Biasanya itu hanya material saja, gitu. Seperti itu. Saya baru masuk, udah masukin class code, nggak bisa. Kenapa ya? Miss Koli mungkin bisa di-share lagi class code-nya. Jadi cara masuknya tadi seperti ini. Masuk ke email, lalu klik titik 6 itu, classroom, lalu nanti silahkan, sebentar. Nah, kalau misalnya nggak ada apa-apanya di sini, klik tanda tambah, join class, lalu ketik kodenya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misalnya tidak, sebagai penutup, saya ingin meminta tolong Bapak Ibu lagi. Terakhir, Bapak Ibu bisa scan di HP ini atau klik gigi.gg yang ada di situ, yang ada di layar. Miss Wali bisa tolong diketikkan linknya. Ini adalah aplikasi Padlet yang bisa mirip sama Menti. Jadi saya bisa nanya lagi. Nah, nanti pertanyaan saya adalah apa yang Bapak Ibu, hal baru apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Apakah bisa unsubmit tugas? Bisa, Bapak. Bisa unsubmit tugas, misalnya, ada yang salah nih, unsubmit aja dulu. Tapi kalau unsubmitnya setelah deadline, berarti nanti akan terhitung late oleh Google. Seperti itu. Kalau misalnya mau unsubmit, mending ngobrol sama gurunya dulu, Pak, ini mau unsubmit nih, karena kayaknya ada yang salah sedikit. Ya nggak apa-apa, nanti gurunya tahu, oh ini unsubmitnya karena apa. Tapi kalau unsubmit tadi konsekuensinya bisa dihitung terlambat oleh Google. Oke. Kita lihat Padlet-nya ya. Apakah yang sudah? New knowledge for both parents and kids. Thank you. Ayo Bapak Ibu silahkan diisi Padlet-nya. Tes, ini kayak Trello ya. Saya belum pernah pakai Trello. Jadi lebih pede mendampingi kiddos belajar di rumah nanti. Thank you Pak Arya. Sama-sama Ibu Titi ya. Nice tes. Saya juga jadi new student, new things to learn. Yes. Very amazing platform ya. Yang lebih amazing orang tuanya. Karena mendampingi anak dan juga Ananda juga. Jadi saya sih ingin berpesan Bapak Ibu di situasi seperti ini ada baiknya kita sebagai guru, orang tua juga anak-anak kita bekerja sama dengan baik. Kita niatkan untuk kebaikan anak-anak itu saja. Jadi saya di sini niatnya membantu Bapak Ibu, semoga jadi bisa lebih menggunakan Google Classroom. Pada dasarnya ini tidak sulit. Yang akan sulit adalah konsistensi mengecek tugasnya. Wah, udah banyak nih. Ya. Nah, Bapak Ibu, aplikasi Padlet ini juga digunakan di sekolah kami untuk kegiatan belajar mengajar jarak jauh, online learning. Jadi bisa nanya ke anak, kalau ngomong satu-satu mungkin anaknya malu atau biasanya layar kameranya dimatikan. Selesai. Jadi ini bisa. Oke. Sistem yang sangat praktis membantu sistem belajar home learning. Alhamdulillah. Semoga berguna. Maaf terlambat. Ya nggak apa-apa Ibu.
Nah, Ibu bisa kelihatan ya di sini Bapak Ibu bahwa ini secara real time anak-anak bisa melihat, dan kalau di-share gini jadi berkata, oh itu jawabanku gitu. Gitu. Kita dulu waktu belajar pertama kali juga gitu ya Miss Walida ya. Iya. Thread-nya jadi penuh ya. Thread-nya maksudnya di email jadi penuh atau gimana? Ibu Habibah Farhana? Mungkin emailnya, iya, emailnya nanti jadi penuh. Biasanya email sekolah anak-anak, tapi saran saya nanti di emailnya anak-anak itu bisa disetting untuk penerimaan email, bisa jadi ada update, ada primary, ada promo, itu ada di situ. Jadi nanti nggak numpuk di email depannya itu, di Gmail depan. Oke. Bapak Ibu, ya, ini sekian dari saya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalau yang dari milenial bisa menghubungi sekolah, mungkin yang dari sekolah masing-masing, Bapak Ibu bisa menghubungi guru kelasnya. Silahkan nanti dibantu seperti itu. Miss Walida, ini sekian dari saya cukupkan. Oke, thank you Teacher Ari. Sama-sama. Oke, jadi sekian training dari kami. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang-kurang. Mungkin Bapak Ibu bisa latihan-latihan lagi di rumah, nanti coba-coba sendiri, di-explore Google Classroom-nya, pasti lama-lama paham gitu. Karena kami juga teacher awalnya hanya sedikit sekali pengetahuannya tentang Google Classroom, tapi karena memang diharuskan pakai, terus kita pakai tiap hari, lama-lama kita jadi terbiasa dan paham juga. Saya ucapkan terima kasih untuk parents yang sudah hadir, untuk teachers juga yang sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat ya semua yang sudah kami share hari ini. Gitu ya Teacher Arya? Iya, sama-sama. Iya. Saya senang deh baca komennya nih Pak. Yeay. Iya, semoga nantinya bisa diterapkan, bisa bantu anak-anak juga supaya makin efektif kegiatan belajar mengajarnya. Baik, insya Allah aman pakai Google Classroom Bapak Ibu, yang hanya bisa lihat gurunya aja seperti yang saya bilang tadi. Oke, Miss Kali, mari kita tutup. Oke, iya. Baik, sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bisa lanjut ke sekolah. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik semua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya. Teman-teman teacher juga terima kasih yang sudah datang ya. Selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Maria. Sama-sama, Ibu. Semangat ya, parents.